Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri yaitu Riko Dwi Firmansyah dan juga rekan-rekan saya yaitu Naufali Alif Wada dengan RP 075, Pamita Wibi Wulandari dengan RP 076, Rafli Nugrahasya dengan RP 085 dan juga Veronica Amelia dengan NRP 086 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai cara mengelola, menyimpan, dan menemukan referensi yang benar melalui aplikasi Mendeley untuk menghindari plagiasi bagi mahasiswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya mencari informasi yang kredibel sebelum menulis karya tulis ilmiah. Nah, hal ini yang pertama adalah mendukung klaim dan argumen. Referensi yang kredibel memberikan dukungan empiris dan otoritatif untuk klaim dan argumen yang dibuat dalam suatu penelitian atau makalah ilmiah. Hal ini bertujuan untuk membantu dalam membuktikan keabsahan suatu penelitian. Nah, yang kedua adalah menghindari plagiat. Maksudnya adalah mengutip sumber dengan benar sesuai dengan aturan etika. Yang ketiga, memperkuat kredibilitas dengan menggunakan referensi dari sumber yang dihormati dan terpercaya dapat meningkatkan kredibilitas seorang sebagai penulis. Hal ini membantu pembaca mempercayai informasi dan analisis yang disampaikan oleh penulis. Selanjutnya, mendorong penelitian lanjutan. Hal ini bertujuan untuk membantu peneliti lain dalam mengidentifikasi penelitian yang relevan dan mengejar penelitian lanjutan di bidang yang sama. Selanjutnya, minimalisir kesalahan sumber yang kredibel. Biasanya telah melewati proses review dan validasi yang ketat, sehingga dengan mengandalkan referensi ini dapat meminimalisir risiko kesalahan dan ketidakakuratan dalam suatu penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menginternalisasi bahwa membaca itu adalah suatu kebutuhan pokok. Nah, yang pertama, menumbuhkan kesadaran akan manfaat membaca. Nah, membaca ini memiliki manfaat bagi perkembangan intelektual, emosional, dan sosial. Tidak hanya itu, membaca dapat membuka pintu pengetahuan baru, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kosakata, serta membantu dalam mengasah soft skill. Nah, untuk selanjutnya, membuat rutinitas membaca. Nah, seperti makan dan minum, buatlah rutinitas membaca yang terjadwal. Tetapkan waktu khusus dalam sehari atau dalam seminggu untuk membaca. Dengan cara ini, membaca akan menjadi suatu kebiasaan yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, memilih bahan bacaan yang menarik. Nah, pilih bacaan yang sesuai dengan minat dan preferensi Anda. Gunakan beberapa platform atau buku dengan genre yang menarik, sehingga dapat mengurangi kebosanan dalam membaca. Dan untuk pembahasan yang ketujuh yaitu bagaimana cara praktik mengelola atau menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Untuk langkah-langkahnya kurang lebih sama dengan cara menelusuri referensi yang kredibel dengan Mendeley. Yang pertama yaitu mengunduh dan menginstal Mendeley. Yang kedua yaitu import referensi. Setelah menginstal Mendeley, dapat mulai mengimpor referensi dari berbagai sumber. Ada beberapa cara untuk melakukan ini. Yang pertama, import dari basis data online. Banyak basis data jurnal dan perpustakaan online menyediakan opsi untuk mengekspor referensi dalam format RIS, BibTeX, atau lainnya. Impor referensi ke Mendeley. Yang kedua ada cara drag and drop. Kita dapat menyeret dan menjatuhkan file PDF atau dokumen lain ke Mendeley. Aplikasi ini akan mencoba untuk mengekstrak informasi referensi dari dokumen tersebut. Dan cara yang ketiga yaitu salin dan tempel. Dapat juga menyalin informasi referensi dari sumber online dan menempelkannya langsung ke Mendeley. Untuk langkah yang ketiga yaitu organisasi referensi. Setelah mengimpor referensi, kita dapat mengatur dan mengelompokkannya. Mendeley memungkinkan kita untuk membuat daftar, grup, atau folder untuk mengorganisasikan referensi sesuai dengan topik, proyek, atau kategori tertentu. Langkah keempat yaitu penandaan dan anotasi. Kita dapat menambahkan penanda atau label ke referensi untuk memudahkan pencarian dan pengelompokan. Selain itu, juga dapat menambahkan catatan atau anotasi ke setiap referensi untuk menyimpan informasi tambahan atau komentar pribadi.
Langkah yang kelima yaitu mencari referensi. Mendeley memiliki fitur pencarian yang kuat. Kita dapat mencari referensi berdasarkan kata kunci, pengarang, tahun publikasi, dan lainnya. Ini membantu kita menemukan referensi yang diperlukan dengan cepat. Langkah yang keenam yaitu synchronization. Jika kita menggunakan Mendeley di beberapa perangkat, misalnya komputer dan perangkat seluler, pastikan untuk mengaktifkan sinkronisasi. Ini memastikan bahwa perubahan yang kita buat di satu perangkat akan tercermin di semua perangkat Anda. Maksudnya jika kita membuat perubahan di komputer, nanti otomatis juga datanya itu terupdate juga di handphone seperti itu. Untuk langkah yang ketujuh yaitu Mendeley Site. Jika ingin mengutip referensi dalam dokumen penelitian, kita dapat menggunakan Mendeley Site, plugin yang memudahkan penyisipan kutipan dari Mendeley ke dalam dokumen kita. Langkah yang ke-8 yaitu ekspor dan berbagi referensi. Mendeley memungkinkan kita untuk mengekspor referensi ke berbagai format seperti BibTeX, RIS, atau Word. Kita juga dapat berbagi referensi dengan kolaborator jika mereka menggunakan Mendeley. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Nah, menulis itu wajib diawali dengan kegiatan membaca referensi yang sudah ditemukan untuk menghindari adanya plagiasi. Sebenarnya, membaca itu kegiatan yang mudah atau sulit? Dan menurut kami, kegiatan membaca merupakan kegiatan yang mudah karena di era modern ini kita dapat dengan mudah mencari sumber baca dari mana saja. Seringnya kita membaca buku atau jurnal, maka banyak referensi yang akan kita dapat untuk bahan menulis karya ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aflin Nurhasya dengan NRP 2432211085. Jadi di sini saya ingin menjelaskan perbedaan pembaca yang baik dan pembaca yang buruk. Jadi pembaca yang baik itu adalah pembaca yang mengetahui isi dari yang akan dibaca dengan tujuan-tujuan yang jelas sehingga pembaca dia mengerti tujuan dan isi yang akan dibaca. Beda dengan pembaca yang buruk. Pembaca yang buruk tidak mengetahui apa yang ingin dibaca dan tujuannya. Pembaca yang baik itu pembaca yang berkonsentrasi dengan bacaannya. Pembaca yang baik juga adalah pembaca yang kritis dalam membaca sesuatu, seperti misalnya membaca berita. Dia tidak langsung membaca dengan semata-mata. Dia semestinya membaca dengan pikiran yang kritis, menelaah apa yang dibaca, apakah ini benar atau tidak, hoax atau tidak. Jadi itulah pembaca yang baik. Baik, selanjutnya menyajikan latar belakang yang kredibel. Nah, referensi yang kredibel dapat membantu dalam memperkuat latar belakang dalam penelitian. Nah, hal ini membantu pembaca dalam memahami konteks penelitian menjadi acuan mengapa topik tersebut relevan untuk suatu penelitian. Nah, selanjutnya memenuhi standar akademik. Penulisan ilmiah memiliki standar tertentu yang harus dipenuhi, termasuk penggunaan referensi yang kredibel. Mengabaikan referensi yang kredibel dapat mengakibatkan penurunan kualitas dan penerimaan makalah dalam dunia pendidikan akademik. Nah, selanjutnya adalah jauhkan distraksi. Hal ini hindari distraksi saat membaca. Nah, temukan tempat yang tenang dan nyaman untuk membaca agar tetap fokus pada baca. Nah, selanjutnya adalah tetapkan tujuan membaca. Tetapkan tujuan membaca yang jelas, misalnya tujuan kita dapat menargetkan untuk membaca sejumlah buku dalam setahun atau untuk menggali pengetahuan dalam suatu bidang tertentu. Nah, tujuan ini itu dapat memberikan motivasi tambahan untuk membaca secara teratur. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai kriteria referensi yang kredibel, bagaimana cara atau praktik menelusuri referensi yang kredibel dengan Mendeley. Referensi yang kredibel sangat penting dalam penelitian atau pekerjaan akademik karena mereka mendukung argumen dan meningkatkan keandalan karya. Mendeley adalah salah satu alat yang berguna untuk mengolah dan menelusuri referensi yang kredibel. Berikut ini beberapa kriteria untuk menentukan referensi yang kredibel. Yang pertama yaitu sumber yang terpercaya. Pastikan referensi berasal dari sumber yang terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian resmi, atau situs web resmi lembaga pendidikan dan penelitian.
Hindari sumber yang tidak dapat diverifikasi atau sangat spekulatif. Yang kedua, pengarang terkemuka. Periksa pengarang atau peneliti yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Referensi dari penulis yang memiliki pengalaman dan reputasi yang baik dalam bidangnya cenderung lebih kredibel. Yang ketiga yaitu penelitian yang jelas. Pastikan referensi tersebut memiliki metode penelitian yang jelas dan dapat diandalkan. Metode penelitian yang baik harus dapat direplikasikan oleh peneliti lain. Yang keempat yaitu publikasi dalam jurnal terkemuka. Referensi yang diterbitkan dalam jurnal yang diakui dan terkemuka dalam bidangnya memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi. Yang kelima yaitu referensi dan kutipan dan referensi. Periksa apakah referensi tersebut sering dikutip oleh peneliti lain dalam bidang yang sama. Referensi yang sering dikutip cenderung lebih kredibel karena telah menghasilkan dampak dalam komunitas ilmiah. Dan yang terakhir yaitu peer review. Referensi yang telah melewati proses peer review memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi karena telah dievaluasi oleh pakar dalam bidang tersebut sebelum diterbitkan. Nah, berikut cara menggunakan Mendeley untuk menelusuri referensi yang kredibel. Yang pertama yaitu menginstal Mendeley. Unduh dan install aplikasi Mendeley di komputer. Mendeley tersedia secara gratis dan dapat diunduh dari situs web resminya. Yang kedua, impor referensi. Impor referensi dari sumber yang kredibel seperti basis data jurnal ilmiah, situs web resmi, atau buku akademik ke Mendeley. Yang ketiga yaitu organisasi referensi. Gunakan Mendeley untuk mengorganisasi referensi dalam daftar, grup, atau folder yang sesuai dengan topik atau proyek penelitian yang akan kita lakukan. Yang keempat, penandaan dan anotasi. Tandai referensi yang paling relevan dan kredibel dengan label atau penanda. Dapat juga menambahkan catatan atau anotasi untuk merinci informasi penting dalam referensi tersebut. Yang kelima yaitu cari referensi. Mendeley memungkinkan kita untuk mencari referensi berdasarkan kata kunci, pengarang, atau topik. Ini dapat membantu kita untuk menentukan referensi yang sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Yang keenam yaitu gunakan Mendeley Site. Mendeley juga memiliki alat pengutipan otomatis yang memungkinkan kita menyisipkan referensi ke dalam dokumen penelitian dengan mudah. Dengan menggunakan Mendeley dan mengikuti kriteria di atas, dapat lebih mudah menelusuri dan mengolah referensi yang kredibel untuk penelitian atau pekerjaan akademik kita. Nah, karena aplikasi Mendeley ini adalah software yang sifatnya online, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyambungkan perangkat yang kita pakai dengan sambungan koneksi internet. Selanjutnya, kita bisa langsung menulis atau mengetikkan kalimat yang kita kutip pada Microsoft Word. Selanjutnya, setelah kita menyiapkan kalimat yang akan kita kutip, kita bisa membuka aplikasi Mendeley dan pilih bagian add, di mana nanti di bagian tersebut kita akan memasukkan beberapa file yang digunakan sebagai sumber kutipan atau referensi. Nah, di bagian ini setelahnya nanti akan muncul informasi secara lengkap dari jurnal, sehingga tidak perlu repot-repot lagi untuk bolak-balik membuka tutup jurnal-jurnal yang lain. Nah, setelahnya kita bisa kembali lagi ke Microsoft Word dan pilih insert dan pencet tombol khusus Mendeley yang telah tersedia. Nah, setelah memencet tombol khusus Mendeley itu, nantinya setelahnya kita bisa kembali lagi ke Microsoft Word dan pilih insert dan pencet tombol khusus Mendeley yang telah tersedia. Nah, setelah memencet tombol khusus Mendeley itu, nantinya kita akan disuruh input nama penulisnya. Contoh, di bagian kali ini kita akan menggunakan referensi dengan penulis atas nama Dewi. Jadi kita tinggal menulis penulis Dewi tersebut di aplikasi Mendeley yang telah tersedia, dan secara otomatis Mendeley akan memberikan kutipan di Microsoft Word-nya. Lalu untuk membuat daftar pustaka otomatis juga bisa menggunakan Mendeley, di mana kita bisa langsung pilih insert bibliography,
Kemudian, semua sumber yang telah kita kutip nantinya akan secara otomatis tersambung di daftar pustaka sehingga bisa mengelolanya lebih baik lagi. Nah, dengan menggunakan aplikasi Mendeley ini, nantinya setiap kutipan yang tersimpan akan secara rapi, efektif, dan juga efisien. Lalu kita juga bisa menyesuaikan style dari kutipan kita tersebut, misalnya dengan style APA atau juga IEEE dan juga style-style lainnya. Nah, dengan aplikasi Mendeley ini nantinya mahasiswa ataupun pengguna-pengguna lainnya bisa lebih efektif dalam memanajerial atau menemukan dan mengelola segala informasi sehingga nantinya sumber-sumber tersebut akan meminimalisir adanya plagiasi yang tentunya berdampak buruk bagi penulis maupun mahasiswa.